Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas tentang 5 saham murah, yang terdeteksi bullish divergence, dan apakah saham tersebut akan naik atau turun. Tentunya, Sobat Investor wajib simak penjelasannya, jangan sampai terlewatkan. Sobat Investor, Maman mau kasih tahu sedikit tentang bullish divergence. Bullish divergence adalah kondisi di mana terjadi harga terendah baru, namun indikator belum mencapai titik terendah baru. Hal ini mengindikasikan tren yang lemah dan bersiap untuk reversal atau berbalik. Pada saat bullish divergence, harga berada pada titik lower low sedangkan indikator berada di posisi higher low. Selain itu, bullish divergence juga dapat menjadi sinyal bear sudah semakin melemah. Artinya, ini adalah peringatan bahwa laju tren akan mengalami kenaikan atau semakin positif. Maman udah nggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Ini dia Sobat Investor. Emiten yang pertama yaitu PT Astra Agro Lestari Terbuka, dengan kode saham ALI. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 10,24 kali. Price book value berada di angka 0,79 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 7,3%. Return on equity berada di angka 7,68%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 52,04%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 20 Juni tahun 2022 harga sudah mencapai titik terendah, namun kemudian harga terus turun sampai membentuk titik terendah baru atau lower low pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di harga Rp7.800, namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke atas membentuk higher low. Dan kemudian pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada harga penutupan pada tanggal 4 November tahun 2022 yaitu Rp8.625. Dan harga sudah naik 11% dari titik harga terendah. Sedangkan book value per share saham berada di angka Rp10.968. Artinya, kemungkinan harga masih bisa naik sampai 27% dari harga penutupan saham pada tanggal 4 November tahun 2022. Emiten yang kedua yaitu PT Austindo Nusantara Jaya Terbuka, dengan kode saham ANJT. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 5,48 kali. Price book value berada di angka 0,37 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 10,59%. Return on equity berada di angka 6,72%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 46,88%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, harga sudah mencapai titik terendah, namun kemudian harga terus turun sampai membentuk titik terendah baru atau lower low pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di harga Rp705. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke atas membentuk higher low. Dan kemudian pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada harga penutupan pada tanggal 4 November tahun 2022 yaitu Rp710. Dan harga sudah naik 1% dari titik harga terendah. Sedangkan book value per share saham berada di angka Rp1.929. Artinya, kemungkinan harga masih bisa naik sampai 172% dari harga penutupan saham pada tanggal 4 November tahun 2022. Emiten yang ketiga yaitu PT Colorpack Indonesia Terbuka, dengan kode saham CLPI. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 6,63 kali. Price book value berada di angka 0,55 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 5,09%. Return equity berada di angka 8,31%.
Dan debt to equity ratio yaitu di angka 46,40%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 29 Agustus tahun 2022, harga sudah mencapai titik terendah, namun kemudian harga terus turun sampai membentuk titik terendah baru atau lower low pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 di harga Rp860. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke atas membentuk higher low. Dan kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada harga penutupan pada tanggal 4 November tahun 2022 yaitu Rp930. Dan harga sudah naik 8% dari titik harga terendah. Sedangkan book value per share saham berada di angka Rp1.686. Artinya, kemungkinan harga masih bisa naik sampai 81% dari harga penutupan saham pada tanggal 4 November tahun 2022. Emiten yang keempat yaitu PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Terbuka, dengan kode saham LSIP. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 7,02 kali. Price book value berada di angka 0,72 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 26,80%. Return on equity berada di angka 10,24%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 16,66%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 4 Juli tahun 2022, harga sudah mencapai titik terendah, namun kemudian harga terus turun sampai membentuk titik terendah baru atau lower low pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 di harga Rp1.030. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke atas membentuk higher low. Dan kemudian pada tanggal 19 Oktober tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada harga penutupan pada tanggal 4 November tahun 2022 yaitu Rp1.130. Dan harga sudah naik 10% dari titik harga terendah. Sedangkan book value per share saham berada di angka Rp1.571. Artinya, kemungkinan harga masih bisa naik sampai 39% dari harga penutupan saham pada tanggal 4 November tahun 2022. Emiten yang kelima yaitu PT WH Transportasi Indonesia Terbuka, dengan kode saham WH. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 10,23 kali. Price book value berada di angka 0,87 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 9,73%. Return on equity berada di angka 8,49%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 48,79%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, harga sudah mencapai titik terendah, namun kemudian harga terus turun sampai membentuk titik terendah baru atau lower low pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di harga Rp92. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke atas membentuk higher low. Dan kemudian pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada harga penutupan pada tanggal 4 November tahun 2022 yaitu Rp112. Dan harga sudah naik 22% dari titik harga terendah. Sedangkan book value per share saham berada di angka Rp128. Artinya, kemungkinan harga masih bisa naik sampai 14% dari harga penutupan saham pada tanggal 4 November tahun 2022. Demikianlah Sobat Investor, pembahasan kita untuk hari ini. Maman ucapin terima kasih banyak, buat Sobat Investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Maman juga mau ngasih tahu, sebuah harga dianggap mengalami bullish divergence saat harga membuat titik terendah lebih rendah di grafik sebelumnya dan indikator memberikan titik terendah lebih tinggi. Setelah pola ini terjadi, harga akan cenderung naik secara cepat.
Oleh karena itu, penting dalam menerapkan strategi yang tepat. Walaupun sobat investor tidak bisa memprediksi pergerakan harga secara akurat, setidaknya sobat investor dapat meminimalisir risiko kerugian. Sobat investor, kira-kira saham mana nih yang akan naik? Mohon untuk sobat investor, agar menganalisa kembali dari apa yang telah Maman sampaikan sebelumnya, jangan langsung percaya 100% dengan pembahasan Maman. Maman juga mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.